Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, sebelumnya saya mohon izin, saya tidak menampilkan kameranya. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa semua. Ini akhir perkuliahan kita sebelum kita menuju cuti bersama ya, libur lebaran sampai dengan minggu depan di tanggal 9 Mei ya, insya Allah 9 Mei kita akan bertemu kembali. Masih terlihat semangat, saya melihat wajah-wajahnya, mungkin ada beberapa yang tidak menampilkan kamera, tapi yang menampilkan kamera saya melihatnya bersemangat semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan puasa semua ya, masih puasa insya Allah ya. Kemudian mungkin bahagianya karena sudah pada beli baju lebaran kan ya. Betul, Bu. Betul ya, jadi pada bersemangat. Alhamdulillah bisa berefek kepada perkuliahan saya, jadi tambah seger wajah-wajahnya. Baik, mungkin kita bisa langsung saja kita coba lihat, kita cermati terkait dengan pembahasan hari ini, yaitu perkembangan ilmu optik yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Dan seperti biasanya, Anda di akhir perkuliahan harus membuat jurnal perkuliahan, dan kalau ada beberapa latihan yang ada di Fiklas silakan dikerjakan, kalau tidak ada dilewati saja. Kemudian saya juga mohon minta ada laporan screenshot pertemuan kita di hari ini, dan seperti biasa dikirimkan via grup. Dan satu lagi terkait dengan rekaman perkuliahan kita hari ini. Kemudian nanti ada forum diskusi mungkin kita bisa lanjut ke Fiklas saja untuk menghemat waktu. Jadi kita diskusi langsung ke Fiklas, setelah presentasi perhatikan, dicatat apa yang ingin mau ditanyakan, dan itu ditanyakan langsung di forum Fiklas. Gitu ya. Nanti kita bisa saling mengisi terkait dengan apa-apa yang kurang dipahami dan mungkin tambahan-tambahan informasi terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Baik, silakan kepada kelompok 3, mungkin Anda bisa langsung presentasikan hasil diskusi kelompok Anda. Silakan, terima kasih. Iya, Ibu, terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Handas Feriansa Susunan MPD dan Ibu Dr. Fianti SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Perkembangan Fisika, serta teman-teman kelas 21A Pendidikan Fisika yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada ruang virtual Zoom kali ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya ini yang kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini saya Rosalinda dengan NPM 2113022059 sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi atau presentasi pada siang hari ini. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang dengan menyampaikan atau memaparkan materi berjudul Konsep Fisika pada Ilmu Optik. Adapun rekan-rekan anggota saya yaitu yang pertama ada Farhana dengan NPM 2113022011.
Lalu yang kedua ada Leovi Permata Aida dengan NPM 2113022017. Lalu ada Amanda Ramadona dengan NPM 2113022021. Dan ada Fadilah Oktavianti dengan NPM 2113022025. Dan saya sendiri, Rosalinda dengan NPM 2113022059. Serta rekan saya yang terakhir yaitu Puspita Triwijaya dengan NPM 2113022075. Baiklah, langsung saja tanpa membuang waktu lagi, kita langsung pada pembahasan materi mengenai pengertian ilmu optik. Yang mana pada pembahasan yang pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Leovi Permata Aida. Kepada Leovi, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Oke, untuk pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai pengertian ilmu optik. Kata optik itu berasal dari bahasa Latin yang artinya tampilan. Optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku atau sifat-sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Intinya, optika membahas tentang gejala-gejala optik. Lalu bidang optika itu terbagi menjadi dua, yaitu optik geometri dan optik fisis. Optik geometris atau optik sinar menjabarkan perambatan cahaya sebagai vektor yang disebut sinar melalui gambar-gambar geometri dari berkas sinar tersebut. Sedangkan optik fisis menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada optik geometri dengan penjabaran matematis, sehingga komponen optik dan sistem kerja cahaya seperti ukuran posisi. Bidang optik biasanya menggambarkan sifat cahaya tanpa inframerah dan ultraviolet. Tetapi karena cahaya adalah gelombang elektromagnetik, gejala yang sama juga terjadi di sinar X, gelombang mikro, gelombang radio, dan bentuk lain dari radiasi elektromagnetik, dan juga gejala serupa seperti pada sorotan partikel muatan. Optik secara umum dapat dianggap sebagai bagian dari Optik secara umum dapat dianggap sebagai bagian dari keelektromagnetan. Beberapa gejala optis bergantung pada sifat kuantum cahaya yang terkait dengan beberapa bidang optika hingga mekanika kuantum. Dalam praktiknya, kebanyakan dari gejala optis dapat dihitung dengan menggunakan sifat elektromagnetik dari cahaya seperti yang dijelaskan oleh persamaan Maxwell. Next. Selanjutnya itu pembahasan terkait periode perkembangan optik. Perkembangan ilmu optik merupakan karya dari banyak ilmuwan seperti Newton, Maxwell, Young, Huygens, dan banyak lainnya, di mana kebanyakan ilmuwan yang kita bahas merupakan ilmuwan yang berasal dari negara Eropa. Namun bukan berarti perkembangan ilmu optik hanya berasal dari Eropa. Pada dasarnya banyak negara lain yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu optik seperti penemuan tentang kamar gelap atau kamera binokular dan ilmu optik dasar tentang penglihatan manusia yang ditulis dalam kitab Al-Manadir yang ditemukan oleh ilmuwan muslim yaitu Ibnu Haytham yang berasal dari negara Irak yang merupakan negara yang terletak di Asta Barat Daya atau daerah yang lebih dikenal dengan sebutan Timur Tengah. Hal di atas merupakan contoh sumbangan negara di luar Eropa dalam perkembangan ilmu optik. Perkembangan optik di tiap-tiap periode memiliki keunikannya masing-masing. Berikut penjabarannya. Yang pertama, periode 1 yaitu zaman prasejarah atau sebelum Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Pada zaman prasejarah, ternyata optik itu sudah dikenal. Buktinya adalah ditemukannya sebuah kanta optik yang berumur sekitar 2200 tahun yang lalu di Baghdad, Irak. Kanta purba yang berukuran kira-kira 1 ibu jari tersebut ditemukan dengan sedikit retak di bagian kacanya. Penemuan ini menunjukkan bahwa sejak zaman purbakala, orang-orang telah mengetahui cara membuat kanta dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Pada periode pertama optik dipelajari secara ilmiah, dimulai pada tahun 300 sebelum Masehi. Pada periode ini, orang-orang telah mengetahui cara membuat kanta dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tokoh yang paling menonjol pada periode ini adalah Euclid tahun 275 sampai 330 sebelum Masehi yang menemukan bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus dan dia juga mempelajari tentang pemantulan cahaya. Pada zaman prasejarah dikenal dengan zaman yang hanya mengemukakan teori-teori para ahli saja tanpa dilakukan pembuktian dengan eksperimen,
Sehingga ada beberapa teori tentang optik yang bermunculan, misalnya yaitu teori taktil dan teori emisi. Para ilmuwan yang hidup di zaman prasejarah mengemukakan pendapat bahwa kita dapat melihat suatu benda karena terdapat cahaya dari mata kita yang dipancarkan ke benda tersebut, seperti halnya senter yang disorotkan ke sebuah benda, sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Teori ini dipelopori oleh Aristoteles dan Ptolemeus. Di masa sebelum Masehi ini, Euclid menemukan bahwa cahaya bergerak dalam garis lurus. Lalu pada abad ke-10 Masehi, muncul teori yang menentang teori taktil, yaitu teori emisi. Teori emisi ini dikatakan merubah drastis cara pandang terhadap konsep cahaya. Pada teori emisi dikatakan bahwa kita dapat melihat benda bukan karena mata kita yang memancarkan cahaya ke benda tersebut, tetapi karena terdapat cahaya yang dipantulkan oleh benda yang kita lihat menuju mata kita. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Ibnu Al-Haytham tahun 965 Masehi sampai 1040 Masehi, seorang ilmuwan muslim yang sangat populer dan juga dikenal sebagai Bapak Optika Dunia. Akhirnya teori emisi ini benar-benar menggugurkan teori taktil dan dipercaya kebenarannya sampai sekarang. Lalu kemudian pada abad ke-13, pembiasan cahaya mulai disadari. Hal ini terbukti dengan adanya tulisan di buku yang berjudul Perspektiva, karya Bacon, yaitu bila tulisan sebuah buku atau suatu benda kecil dilihat melalui bagian lengkung sebuah kaca atau kristal, maka akan nampak lebih jelas dan lebih besar. Lalu pada akhir abad ke-15 atau sekitar awal abad ke-16, seorang ilmuwan Italia yaitu Leonardo da Vinci mengemukakan tentang optik fisiologis mata manusia yang mengakibatkan penemuan di bidang medis di masa depan mulai terbuka jalannya. Next. Oke, selanjutnya itu periode kedua, tahun 1550 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Berbeda dengan periode 1, di periode 2 ini sudah banyak dilakukan eksperimen untuk mendukung kebenaran teori-teori yang telah dikemukakan. Penemuan-penemuan di periode 2 ini dimulai ketika orang-orang mulai gemar mengamati pelangi, hingga akhirnya diketahui bahwa pelangi disebabkan oleh pembiasan cahaya oleh air. Selain itu, di abad ke-16 ini juga sudah mulai dibuat mikroskop yang menggunakan lensa gabungan, yaitu lensa objektif dan lensa okuler oleh Anthony van Leeuwenhoek tahun 1632 sampai 1723 dari Belanda. Hans Lippershey menemukan teleskop yang dapat memperbesar 3 kali lipat ukuran semula benda. Satu abad berselang dengan tempat yang sama itu di Belanda, tepatnya pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1608 Masehi, untuk pertama kalinya seseorang mengklaim bahwa dia adalah orang yang pertama kali menemukan teleskop. Orang tersebut adalah yang saya sebutkan di atas, yaitu Hans Lippershey. Teleskop yang ditemukan oleh Hans Lippershey ini hanya bisa memperbesar 3 kali lipat ukuran semula. Awalnya Lippershey ini memegang sebuah lensa di depan lensa lain dan meletakkannya di sebuah tabung kayu, dan teleskop Hans Lippershey pun tercipta. Namun, 1 tahun kemudian, Galileo Galilei, yaitu pada tahun 1609 Masehi, Galileo mendengar bahwa seseorang telah menemukan teleskop di Belanda. Namun, berita itu masih samar-samar di telinganya. Akhirnya, berkat kecerdasannya, ia mampu mempelajari perangkat teleskop Lippershey dan berhasil membuat teleskopnya sendiri yang lebih canggih pada masa itu karena dapat melakukan perbesaran hingga 20 kali lipat. Teropong yang ditemukan oleh Galileo ini sekarang disebut teleskop panggung. Baik Lippershey maupun Galileo sama-sama mengkombinasikan lensa cekung dan lensa cembung. Lalu kemudian pada tahun 1611, Kepler menyempurnakan desain teleskop Galileo, yaitu dengan menggunakan 2 buah lensa cembung, sehingga gambar yang dihasilkan terbalik. Desain Kepler ini masih menjadi desain utama refraktor masa kini, hanya saja mungkin ada perbaikan dalam lensa dan kaca. Lalu selama abad ke-15 sampai abad ke-16, para ilmuwan berlomba-lomba untuk menghitung kecepatan cahaya dengan berbagai cara. Ada yang menggunakan cara yang hampir sama ketika menghitung kecepatan suara, yaitu dengan menyuruh seseorang berdiri di atas bukit yang sangat jauh, kemudian menyalakan sebuah lentera. Selang waktu ketika cahaya lentera dinyalakan dengan cahaya yang dilihat oleh pengamat di bawah bukit itulah yang menjadi dasar perhitungan kecepatan cahaya. Ilmuwan yang menggunakan metode ini adalah Galileo Galilei.
Namun Galileo tidak menemukan selang waktu tersebut, sehingga Galileo menyatakan bahwa kecepatan cahaya sangat cepat, bahkan tak berhingga. Lalu pada tahun 1670-an, Ole Romer tahun 1644 sampai 1710 mengamati bulan-bulan di planet Jupiter. Dia mengamati berapa lama waktu yang dibutuhkan bulan-bulan itu untuk Jupiter. Namun dia heran karena mendapati bahwa bulan muncul dan menghilang berbeda-beda, terkadang lebih cepat dan terkadang lebih lambat dari waktu yang telah dihitung. Romer pun mengambil kesimpulan bahwa kecepatan cahaya mempunyai batas. Lalu pada tahun 1675, Sir Isaac Newton dalam Hypothesis of Light menyatakan bahwa cahaya terdiri dari partikel halus yang memancar ke segala arah dari sumbernya. Jika partikel dianggap tidak bermassa, maka suatu benda bersinar tidak akan kehilangan massanya hanya karena memancarkan cahaya, dan cahaya itu sendiri tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Teori Newton ini dikenal sebagai teori emisi. Lalu pada tahun 1678, Christian Huygens mengatakan teori bahwa cahaya dipancarkan ke segala arah sebagai gelombang seperti bumi. Sehingga jika demikian cahaya akan memiliki frekuensi dan panjang gelombang. Lalu dalam edisi Principia tahun 1713, Newton kembali menutup segala spekulasi dan menulis bahwa saya tidak mengakali hipotesa. Hingga sampai pertengahan abad ke-18 tidak ada percobaan-percobaan yang mendukung kebenaran bahwa cahaya diumpamakan sebagai peluru seperti yang dikatakan oleh Newton. Next. Oke, periode ketiga disebut juga sebagai periode singkat pada tahun 1800 Masehi sampai 1890 Masehi. Periode 3 ini merupakan periode tersingkat dalam sejarah perkembangan optik. Periode 3 dimulai ketika sekitar tahun 1801. Thomas Young dan Augustin Fresnel membuktikan bahwa cahaya dapat melentur atau difraksi dan dapat mengalami interferensi ketika dilewatkan pada dua celah sempit. Ternyata peristiwa ini tidak dapat diterangkan oleh teori emisi Newton. Selain tidak dapat menjelaskan peristiwa difraksi dan interferensi, teori emisi Newton pun tidak dapat menjelaskan bahwa kecepatan cahaya di dalam air lebih kecil dibandingkan kecepatan cahaya di udara, sehingga anggapan bahwa cahaya merupakan gelombang itu semakin kuat. Selanjutnya itu Maxwell tahun 1831 sampai 1874 mengemukakan pendapatnya bahwa cahaya dibangkitkan oleh gejala kelistrikan dan kemagnetan sehingga tergolong gelombang elektromagnetik, sesuatu yang berbeda dengan gelombang bunyi yang tergolong gelombang mekanik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dengan atau tanpa medium dan kecepatan rambatnya pun amat tinggi bila dibandingkan dengan gelombang bunyi. Gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan 300.000 km per sekon. Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan gelombang cahaya, sehingga dapat dikatakan bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Dua prediksi Maxwell diuji secara terpisah oleh Heinrich Rudolf Hertz tahun 1857 sampai 1894 dan Hendrik Anton Lorentz tahun 1853 sampai 1928. Maxwell meramalkan bahwa gangguan di dalam medan magnetik dan listrik harus merambat secepat cahaya, tapi gelombang elektromagnetik seperti itu belum pernah teramati. Lalu pada tahun 1887, Hertz menguji prediksi itu sampai dengan memercikan bunga api listrik di antara dua kutub. Ia mengamati bahwa di antara dua kutub di tempat lain, di dalam laboratoriumnya, terjadi juga percikan bunga api yang sama. Tak pelak lagi, pengaruh bunga api yang pertama harus dibawa sebagai gelombang melalui udara sehingga menimbulkan bunga api yang kedua. Ia membuktikan secara eksperimental bahwa gelombang mirip seperti gelombang cahaya karena menunjukkan gejala pemantulan, pembiasan, difraksi, dan polarisasi. Next. Lalu yaitu periode keempat tahun 1887 Masehi sampai 1925 Masehi. Optika modern ditandai dengan perkembangan ilmu dan rekayasa optik yang menjadi sangat populer pada abad 20. Bidang optik ini meliputi elektromagnetik atau sifat kuantum cahaya. Pada era optika modern ditandai dengan penemuan besar yaitu mengenai efek fotolistrik dan serat optik. Efek
fotolistrik berawal dari penemuan Heinrich Rudolf Hertz pada tahun 1807. Bisa dilihat fotonya. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron yang dimiliki atom-atom logam akibat disinari oleh cahaya yang memiliki frekuensi lebih besar daripada frekuensi ambang logam tersebut. Peralatan eksperimen Hertz pada waktu itu terdiri dari 2 buah plat logam yang terhubung dengan sumber tegangan dan terletak di dalam ruang. Lalu selanjutnya itu serat optik. Serat optik adalah sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Lalu serat optik ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan media transmisi yang lain. Kelebihan yang pertama itu mempunyai lebar bidang atau bandwidth yang yang sangat lebar sehingga dapat mentransmisikan sinyal digital dengan kecepatan data yang sangat tinggi, dari order megabyte per second sampai dengan gigabyte per second, dan mampu membawa informasi yang sangat besar. Lalu kelebihan kedua itu rugi transmisi atau transmission loss yang rendah, sehingga memperkecil jumlah sambungan dan jumlah pengulang atau repeater yang pada gilirannya akan mengurangi kerumitan dan biaya sistem. Lalu kelebihan yang ketiga yaitu ukurannya sangat kecil dan sangat ringan. Untuk kelebihan yang keempat yaitu serat optik terbebas dari draw elektrik maupun medan magnetik karena menyediakan pemandu gelombang yang kebal terhadap interferensi elektromagnetik, menjamin terbebas dari efek pulsa elektromagnetik dan interferensi frekuensi radio. Lalu kelebihan yang kelima atau yang terakhir yaitu terisolasi dari efek elektrik karena terbuat dari kaca silika atau polimer plastik yang bersifat sebagai isolator atau insulator. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Leopi atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Puspita Triwijaya. Kepada Puspita, saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Sebelumnya mohon izin apakah suara saya terdengar? Terdengar tapi rada putus-putus, Puspita. Baik. Saya akan melanjutkan pada hari ini. Selanjutnya ada periode 5 dalam Amerika Serikat pada tahun 1852 sampai dengan 1931. Pada periode ini, melakukan eksperimen untuk mengetahui panjang gelombang cahaya dan untuk mengamati sifat medium optik interferensi cahaya. Yang dikatakan oleh Michelson, Amerika pada tahun 1852 sampai dengan 1931 melakukan percobaan yang terakhir dan paling akurat untuk menentukan kecepatan cahaya. Ia menemukan nilai 299,796 km. Next slide. Di sini kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh dalam fisika optik. Next.
Yang pertama ada pemikiran ilmuwan Yunani. Dalam optik, pada masa prasejarah tersebut terdapat dua teori utama yang berkaitan dengan persepsi penglihatan. Nah, teori pertama yaitu teori sinaran. Teori ini didukung oleh ilmuwan optik di pada masa itu. Di antaranya adalah Euclid dan Ptolemy. Kita akan membahas yang Euclid terlebih dahulu pada tahun 325 sebelum Masehi sampai dengan 275 sebelum Masehi. Nah, Euclid ini ialah matematikawan dari Alexandria, dikenal sebagai bapak geometri. Dalam optika, ia mencatat bahwa perjalanan cahaya dalam garis lurus. Selain itu, ia juga menjelaskan tentang hukum refleksi. Selanjutnya ada Ptolemy pada tahun 90 Masehi sampai dengan 168 Masehi. Nah, Ptolemy ini seorang ahli matematika, astronomi, geografi, perbintangan, serawan, dan penyair kota Alexandria. Sebuah wilayah di Mesir yang dikuasai oleh kerajaan Romawi pada masa itu. Next. Pada masa ini merupakan kebangkitan religi di Eropa. Agama berkembang dan mempengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan pada saat itu. Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di masa zaman klasik dipinggirkan dan dianggap lebih sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari ketuhanan. Nah, berikut ini merupakan ilmuwan-ilmuwan Islam yang mencurahkan pikirannya untuk mengkaji ilmu optik. Yang pertama ada Al-Kindi pada tahun 801 Masehi sampai dengan 873 Masehi. Hasil kerja keras Al-Kindi ini mampu menghasilkan pemahaman baru tentang refleksi cahaya serta prinsip-prinsip persepsi visual. Buah pikir Al-Kindi tentang optik terekam dalam kitab berjudul De Radix Stalerum. Next. Yang kedua ada Abu Sa'ad Al-Ala Ibn Sahal pada tahun 940 Masehi sampai dengan 1000 Masehi. Nah, Abu Sahal ini merupakan seorang ahli matematik dan insinyur optik berbangsa Arab yang bekerja di kerajaan Baghdad, Irak. Keberhasilan di Baghdad telah membawa banyak kejayaan, di antaranya banyak penemuan terbaru dalam bidang optik. Pada tahun 984 Masehi, Ibnu Sahal berhasil menulis sebuah karya besar dalam bidang optik yang berjudul On Burning Mirrors and Lenses. Dalam karyanya ini, ia telah memberikan penjelasan panjang lebar mengenai cermin, melengkung, dan kantara. Ibnu Sahal juga menemukan hukum refraksi yang biasa disebut dengan hukum Snell atau hukum Descartes. Nah, hukum Snell ini merupakan formula yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sudut tuju dan bias ketika mengacu pada cahaya atau gelombang lain. Ketika melalui tempat antara dua media isotropik seperti udara dan kaca. Hukum berkenaan mengatakan rasio sin pada sudut tuju dan sudut bias adalah tetap mengandalkan media. Dalam bidang hukum berkenaan digunakan dalam mendeteksi sudut tuju atau bias, dan dalam eksperimen optik digunakan untuk mencari indeks bias suatu bahan. Next. Baik,
Terima kasih moderator. Itu tadi sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Puspita atas pemaparan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Farhana. Kepada Farhana saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Farhana. Oke, baik. Selanjutnya ada Ibnu Al-Haytham pada tahun 965 Masehi sampai 1040 Masehi. Penemuan tentang kamar gelap atau kamera binokular dan ilmu optik dasar tentang penglihatan manusia yang ditulis dalam kitab Al-Manadir yang ditemukan oleh ilmuwan muslim yaitu Ibnu Haytham yang berasal dari negara Irak yang merupakan negara yang terletak di Asia Barat Daya atau daerah yang lebih dikenal dengan sebutan Timur Tengah. Hal di atas merupakan contoh sumbangan negara di luar Eropa dalam perkembangan ilmu optik. Ibnu Haytham juga sempat mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar. Setelah itu, secara otodidak, ia mempelajari hingga menguasai beragam disiplin ilmu seperti ilmu falak, matematika, geometri, pengobatan fisika, dan filsafat secara serius. Dia mempelajari seluk-beluk ilmu optik. Next. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tokoh fisika pada abad ke-17. Yang pertama ada Tycho Brahe. Pada tahun 1546 Masehi sampai 1601 Masehi. Tycho adalah astronom pengamat paling menonjol di zaman pra-teleskop. Diketahui bahwa sebelum menemukan teleskop, ia adalah pengamat langit terbaik. Ia percaya bahwa kemajuan dalam astronomi tidak dapat dicapai melalui pengamatan sesekali dan penyelidikan khusus, tetapi membutuhkan pengamatan dan pengukuran yang sistematis, malam demi malam, dan penggunaan instrumen yang setepat mungkin. Ia memiliki mesin cetak, pabrik kertas, dan asisten yang paling terkenal adalah Johannes Kepler. Yang kedua yaitu ada Johannes Kepler pada tahun 1571 Masehi sampai 1630 Masehi. Ia adalah seorang astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog. Penjelasan Kepler tentang pembiasan cahaya tertuang dalam buku Suplement to Witelo, Expounding the Optical Part of Astronomy atau suplemen untuk Witelo menjabarkan bagian optik dari astronomi. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerja mata. Karya Kepler yang lain berupa buku Mysterium Cosmographicum atau misteri kosmografis. Lalu ada astronomi pars optica atau bagian optika dari astronomi. Lalu ada De Stella Nova in Pede Serpentari atau tentang bintang baru di kaki Ophiuchus. Lalu ada astronomia nova atau astronomi baru. Selanjutnya ada dioptri atau dioptri. Selanjutnya ada epitomi astronomi Copernicani atau diterbitkan dalam 3 bagian dari 1918 sampai 1921. Selanjutnya ada harmoni mundi atau keharmonisan dunia. Lalu ada tabul
tabula rudolphina atau tabel-tabel Rudolphine, dan somnium atau mimpi. Next. Selanjutnya ada Galileo Galilei. Pada tahun 1564 Masehi sampai 1642 Masehi. Ia adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Sumbangannya dalam 16 keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop dengan 32 kali pembesaran dan berbagai observasi astronomi seperti menemukan satelit alami Jupiter, Eropa, Ganymede, dan Callisto pada 7 Januari 1610. Next. Materi selanjutnya yaitu ada tokoh fisika pada abad ke-19. Yang pertama ada Michel Faraday. Pada tahun 1845, Faraday mulai meneliti tali temali cahaya dengan gejala elektromagnetik. Penelitian ini diusulkan oleh William Thomson atau belakangan terkenal sebagai Lord Kelvin. Seberkas cahaya yang terpopularisasi oleh bidang ia lewatkan sejenis kaca berat yang terletak di antara dua kutub magnet. Bidang popularisasi cahaya itu ternyata berputar. Faraday girang sekali. Kelihatannya bukan saja listrik yang terkait dengan kemagnetan, tapi keduanya berhubungan dengan cahaya. Ia menyimpulkan bahwa gaya magnetik dan gaya cahaya berhubungan satu sama lain. Yang kedua ada James Clerk Maxwell. Ia merumuskan pengertian medan dalam persamaan-persamaannya. Ia banyak mendapat ilham dari Faraday. Pada mulainya, ia bersama rekannya Thomson, dua-duanya di Cambridge, London. Masih membayangkan medan sebagai ether yang berpusar. Namun, lama-kelamaan ia menolak menafsirkan medan dari mekanika fluida dan cenderung hanya membayangkan medan sebagai suatu pengertian matematis untuk menyatakan apa yang terjadi antara dua muatan, dua arus, atau antara dua arus dengan magnet. Bahkan dalam teori Maxwell, kita dapat membayangkan medan elektromagnetik yang sama sekali lepas dari sumbernya. Selesailah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farhana atas pemaparan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Amanda Ramadona. Kepada Amanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan terkait tokoh fisika pada zaman abad ke-19. Jadi di sini ada Heinrich Rudolf Hertz and Hendrik Anton Lorentz. Seperti pada gambar yang tertera di PPT, jadi dua prediksi Maxwell diuji secara terpisah oleh Heinrich Rudolf Hertz pada tahun 1857 hingga 1894 dan Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai 1928. Maxwell meramalkan bahwa gangguan di dalam medan magnetik dan listrik harus merambat secepat cahaya.
Tapi gelombang elektromagnetik seperti itu belum pernah teramati pada tahun 1887. Hertz menguji prediksi itu sampai dengan memercikkan bunga api listrik di antara dua kutub. Ia mengamati bahwa di antara dua kutub di tempat lain di dalam laboratoriumnya terjadi juga percikan bunga api yang sama. Tak pelak lagi, pengaruh bunga api yang pertama harus dibawa sebagai gelombang melalui udara sehingga menimbulkan bunga api yang kedua. Ia membuktikan secara eksperimental bahwa gelombang mirip seperti gelombang cahaya, karena menunjukkan gejala pemantulan pembiasan difraksi dan polarisasi. Berikut penemuan ini, Hertz membawa kita menuju zaman telekomunikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada J.J. Thomson. Nah, pada tahun 1899, Joseph John Thomson atau J.J. Thomson meneliti cahaya ultraungu dalam tabung sinar katoda. Dipengaruhi oleh kerja James Clerk Maxwell, Thomson menyimpulkan bahwa sinar katoda terdiri atas partikel-partikel bermuatan negatif, yang dia sebut corpuscles, belakangan disebut dengan elektron. Dalam penelitian tersebut, Thomson mendapatkan pelat logam, yaitu katoda dalam tabung hampa, dan menyinarinya dengan radiasi frekuensi tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada tokoh fisika pada abad ke-20. Yang pertama ada Albert Einstein dan Max Planck. Pada tahun 1905, Albert Einstein membuat percobaan efek fotolistrik. Cahaya yang menyinari atom mengeksitasi elektron untuk melejit keluar dari orbitnya. Pada tahun 1924, percobaan oleh Louis de Broglie menunjukkan elektron mempunyai sifat dualitas partikel gelombang, hingga tercetus teori dualitas partikel gelombang. Albert Einstein kemudian pada tahun 1926 membuat postulat berdasarkan efek fotolistrik, bahwa cahaya tersusun dari kuanta yang disebut foton yang mempunyai sifat dualitas yang sama. Efek fotolistrik banyak membantu penduaan gelombang partikel, di mana sistem fisika seperti foton dalam kasus ini dapat menunjukkan kedua sifat dan kelakuan seperti gelombang dan seperti partikel. Sebuah konsep yang banyak digunakan oleh pencipta mekanika kuantum. Efek fotolistrik dijelaskan secara matematis oleh Albert Einstein yang memperluas kuanta yang dikembangkan oleh Max Planck, hukum emisi fotolistrik. Yang pertama yaitu untuk logam dan radiasi tertentu, jumlah fotoelektron yang dikeluarkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang digunakan. Untuk logam tertentu terdapat frekuensi minimum radiasi. Di bawah frekuensi ini, fotoelektron tidak bisa dipancarkan. Kemudian yang ketiga ada di atas frekuensi tersebut, energi kinetik yang dipancarkan fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya, namun bergantung pada frekuensi cahaya. Perbedaan waktu dari radiasi dan pemancaran fotoelektron sangat kecil, kurang dari 10 sampai 9 detik. Karya Albert Einstein dan Max Planck mendapatkan penghargaan Nobel masing-masing pada tahun 1921 dan 1918. Dan menjadi dasar teori kuantum mekanik yang dikembangkan oleh banyak ilmuwan, termasuk Werner Heisenberg, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Max Born, John von Neumann, Paul Dirac, Wolfgang Pauli, David Hilbert, Roy G. Glauber, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada tokoh fisika pada abad ke-21. Yang pertama ada Dr. Ronald L. Walsworth dan Dr. Mikhail Delukin, yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Amanda atas pemaparan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Fadila Oktavianti. Kepada Fadil, saya persilahkan. Baik, terima kasih Rasa atas kesempatannya. Untuk materi yang berikutnya, yakni mengenai tokoh fisika pada abad ke-21. Tokohnya yakni Dr. Ronald L. Wordsworth dan Dr. Mikhail D. Lukin. Penemuan teori-teori seperti teori taktil dan teori emisi karena pada periode 1 hanya mengemukakan teori saja tanpa dilakukannya pembuktian eksperimen. Pada teori 2 banyak dilakukan eksperimen sehingga pada periode 2 banyak menemukan alat-alat seperti teleskop dan mikroskop. Dan pada masa ini ditemukannya cara menghitung kecepatan pak cahaya pada periode 2 fisikawan melakukan eksperimental bahwa gelombang mirip seperti gelombang cahaya karena menunjukkan gejala pemantulan, pembiasan, difraksi, dan polarisasi. Pada periode 4, masuk ke era optik modern yang ditandai dengan penemuan besar yaitu mengenai efek fotolistrik dan serat optik. Wordsworth dan Lukin merupakan fisikawan dari Harvard yang berhasil membuat cahaya berhenti dan penemuan tersebut membawa harapan besar bagi kemajuan teknologi. Salah satunya adalah perkembangan komputer optik pengganti komputer listrik yang umum dipakai. Perkembangan ilmu optik merupakan karya dari banyak ilmuwan, di mana kebanyakan ilmuwan yang kita bahas merupakan ilmuwan yang berasal dari negara Eropa, namun bukan berarti perkembangan ilmu optik hanya berasal dari Eropa. Pada dasarnya, banyak negara lain yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu optik seperti penemuan tentang kamar gelap atau kamera binokular, dan ilmu optik dasar tentang penglihatan manusia yang ditulis dalam kitab Al-Manadir yang ditemukan oleh ilmuwan muslim yaitu Ibnu Haytham yang berasal dari negara Irak yang merupakan negara yang terletak di Asia Barat Daya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Timur Tengah. Next slide. Materi yang berikutnya yakni serat optik. Next slide. Serat optik adalah sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit, kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi, sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Sekitar tahun 1930-an, para ilmuwan di Jerman melakukan eksperimen untuk mentransmisikan cahaya melalui media yang disebut serat optik. Kemunculan serat optik sebenarnya didasari oleh penggunaan cahaya sebagai pembawa informasi yang sudah lama dilakukan. Namun, hasil percobaan tersebut tidak bisa langsung dimanfaatkan. Kemudian pada tahun 1958, para ilmuwan di Inggris mengusulkan prototipe serat optik yang modelnya masih digunakan sampai saat ini, yaitu terdiri dari gelas inti yang dibungkus oleh gelas lainnya. Lalu sekitar awal tahun 1960-an, perubahan fantastis terjadi di Asia, yaitu ketika para ilmuwan Jepang berhasil membuat jenis serat optik yang mampu mentransmisikan gambar. Next slide. Serat optik mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan media transmisi yang lain. Antara lain, yang pertama, mempunyai lebar bidang atau bandwidth yang sangat lebar sehingga dapat mentransmisikan sinyal digital dengan kecepatan data yang sangat tinggi dari order Mbit per second sampai gigabyte per second dan mampu membawa informasi yang sangat besar. Yang kedua, rugi transmisi atau transmission loss yang rendah sehingga memperkecil jumlah sambungan dan jumlah pengulang atau repeater yang pada gilirannya akan mengulangi kerumitan dan biaya sistem. Yang ketiga, ukuran sangat kecil dan sangat ringan. Yang keempat, serat optik terbebas dari derau atau noise elektrik maupun medan magnetik karena menyediakan pemandu gelombang atau waveguide yang kebal terhadap interferensi elektromagnetik atau electromagnetic interference atau EMI, menjamin terbebas dari efek pulsa elektromagnetik dan interferensi frekuensi radio. Yang kelima, terisolasi dari efek
elektrik karena terbuat dari kaca, silika, atau polimer plastik yang bersifat sebagai bahan isolator atau insulator. Next slide. Yang kedua, kronologi perkembangan serat optik. Berikut kronologi perkembangan serat optik. Yang pertama, tahun 1917, Albert Einstein memperkenalkan teori pancaran terstimulasi di mana jika ada atom dalam tingkatan energi tinggi. Yang kedua, tahun 1954, Charles Townes, James Gordon, dan Herbert Zeiger dari Universitas Columbia, USA, mengembangkan maser, yaitu penguat gelombang mikro dengan pancaran terstimulasi, di mana molekul dari gas amonia memperkuat dan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, tahun 1958, Charles Townes dan ahli fisika Arthur Skellow mempublikasikan penelitiannya yang menunjukkan bahwa maser dapat dibuat untuk dioperasikan pada daerah inframerah dan spektrum tampak dan menjelaskan tentang konsep laser. Yang keempat, tahun 1960, laboratorium Richard Bell dan Ali Javan serta koleganya William Bennett Junior dan Donald Heriot menemukan sebuah pengoperasian secara berkesinambungan dari laser helium neon. Yang berikutnya, tahun 1960, Theodor Maiman, seorang fisikawan dan insinyur elektro dari Helges Research Laboratories, menemukan sumber laser dengan menggunakan sebuah kristal batu rubi sintesis sebagai medium. Tahun 1961, peneliti industri Elias Nitzer dan Will Hicks mendemonstrasikan sinar laser yang diarahkan melalui serat gelas yang tipis atau serat optik. Next slide. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fadila atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi yang terakhir ini akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu dari tahun 1961, penggunaan laser yang dihasilkan dari batu rubi untuk keperluan medis di Charles Campbell of the Institute of Ophthalmology at Columbia Presbyterian Medical Center dan Charles Koester of the American Optical Corporation menggunakan prototipe ruby laser fotocoagulator untuk menghancurkan tumor pada retina pasien. Lalu pada tahun 1962, 3 grup riset terkenal yaitu General Electric, IBM, dan MIT's Lincoln Laboratories secara simultan mengembangkan gallium arsenide laser yang mengkonversikan energi listrik secara langsung ke dalam cahaya inframerah, dan perkembangan selanjutnya digunakan untuk pengembangan CD dan DVD player serta penggunaan pencetak laser. Lalu pada tahun 1963, ahli fisika Herbert Kromer mengajukan ide yaitu heterostruktur, kombinasi dari lebih dari satu semikonduktor dalam layer-layer untuk mengurangi kebutuhan energi untuk laser dan membantu untuk dapat bekerja lebih efisien. Heterostruktur ini nantinya akan digunakan pada telepon seluler dan peralatan elektronik lainnya. Tahun 1966, Charles Cow dan George Hockham yang melakukan penelitian di Standard Telecommunication Laboratories Inggris mempublikasikan penelitiannya tentang kemampuan serat optik dalam mentransmisikan sinar laser yang sedikit rugi-ruginya dengan menggunakan serat kaca yang sangat murni Dari penemuan ini, kemudian para peneliti lebih fokus pada bagaimana cara memurnikan bahan serat kaca tersebut. Tahun 1970, ilmuwan Corning Glass Works yaitu Donald Keck, Peter Squid, dan Robert Maurer melaporkan penemuan serat optik yang memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Cow dan Hockham. Lalu pada tahun 1973, John McKechnie dan Paul O. Lalu pada tahun 1975, insinyur
pada laser diode, Labs mengembangkan laser semikonduktor, laser komersial pertama yang dapat dioperasikan pada suhu kamar. Lalu pada tahun 1977, perusahaan telepon memulai penggunaan serat optik yang membawa lalu lintas telepon. Next slide. Lanjut pada tahun 1980, industri serat optik benar-benar sudah berkibar. Sambungan serat optik telah ada di kota besar di Amerika. AT dan T mengumumkan akan menginstal jaringan serat optik yang menghubungkan kota-kota antara Boston dan Washington DC. Lalu pada tahun 1987, David Paine dari Universitas Southampton memperkenalkan optical amplifiers yang dikotori atau doped oleh elemen erbium yang mampu menaikkan sinyal cahaya tanpa harus mengkonversikan terlebih dahulu ke dalam energi listrik. Lalu pada tahun 1988, kabel translitik yang pertama menggunakan serat kaca yang sangat transparan dan hanya memerlukan repetir untuk setiap 40 mil. Lalu untuk tahun 1991, Emmanuel Dusurpy dari Bell Laboratories serta David Paine dan P.J. Mears dari Universitas Southampton mendemonstrasikan optical amplifiers yang terintegrasi dengan kabel serat optik tersebut. Tahun 1996, TPC-5 merupakan jenis kabel serat optik yang pertama menggunakan penguat optik. Kabel ini melewati Samudra Pasifik mulai dari St. Louis 24 Obispo, California, ke Guam, Hawaii, dan Miyazaki, Jepang, dan kembali ke Oregon Coast dan mampu untuk menangani 320.000 panggilan telepon. Lalu pada tahun 1997, serat optik menghubungkan seluruh dunia, Link Around the Globe atau VLAG, menjadi jaringan kabel terpanjang di seluruh dunia yang menyediakan infrastruktur untuk generasi internet terbaru. Next slide. Yaitu terkait pembahasan mengenai fiber optik. Next slide. Sejarah perkembangan fiber optik berdasarkan generasi. Berikut merupakan sejarah perkembangan fiber optik. Yang pertama yaitu dimulai dari generasi pertama pada tahun 1975. Sistem masih sederhana dan menjadi dasar bagi sistem generasi berikutnya. Yang mana pada sistem generasi ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu alat encoding, yaitu mengubah input atau misal suara menjadi sinyal listrik. Lalu yang kedua ada transmitter, yaitu mengubah sinyal listrik menjadi sinyal gelombang berupa LED dengan panjang gelombang 0,87 mm. Lalu yang ketiga ada serat silika, yaitu sebagai penghantar sinyal gelombang. Dan yang keempat ada repetir, yaitu sebagai penguat gelombang yang melemah di perjalanan. Dan ada receiver atau mengubah sinyal gelombang menjadi sinyal listrik berupa fotodetektor alat decoding, mengubah sinyal listrik menjadi output misal suara. Repetir bekerja melalui beberapa tahap. Mula-mula ia mengubah sinyal gelombang yang sudah melemah menjadi sinyal listrik. Kemudian diperkuat dan diubah kembali menjadi sinyal gelombang. Next slide. Lalu pada generasi yang kedua dimulai dari tahun 1981 untuk mengurangi efek dispersi, ukuran teras serat diperkecil agar menjadi tipe mode tunggal. Lalu pada generasi yang ketiga dimulai pada tahun 1982 terjadi penyempurnaan pembuatan serat silika dan pembuatan chip diode laser sepanjang gelombang
1,55 mm. Kemudian bahan silika ditingkatkan kembali. Transparansinya dapat dibuat untuk panjang gelombang sekitar 1,2 mm sampai 1,6 mm. Penyempurnaan ini meningkatkan kapasitas transmisi menjadi beberapa ratus km per sekon. Lalu pada generasi keempat, dimulai dari tahun 1984, dimulainya riset dan pengembangan sistem koheren. Modulasinya yang dipakai bukan modulasi intensitas, melainkan modulasi frekuensi, sehingga sinyal yang sudah lemah intensitasnya masih dapat dideteksi. Maka jarak yang dapat ditempuh juga kapasitas transmisinya ikut membesar. Lalu pada generasi yang kelima, itu terjadi pada tahun 1989. Pada generasi ini dikembangkan suatu penguat optik yang menggantikan fungsi repeater pada generasi-generasi sebelumnya. Sebuah penguat optik terdiri dari sebuah diode laser INGA-SP atau panjang gelombang 14,8 mm dan sejumlah serat optik dengan doping erbium atau IR di terasnya. Pada saat serat ini disinari diode lasernya, atom-atom erbium di dalamnya akan tereksitasi dan membuat inversi populasi. Sehingga bila ada sinyal lemah masuk penguat dan lewat di dalam serat, atom-atom itu akan serentak mengadakan diksitasi yang disebut emisi terangsang atau simulated emission Einstein. Akibatnya, sinyal yang sudah melemah akan diperkuat kembali oleh emisi ini dan diteruskan keluar penguat. Keunggulan penguat optik ini terhadap repeater adalah tidak terjadinya gangguan terhadap perjalanan sinyal gelombang. Sinyal gelombang tidak perlu diubah jadi listrik dulu dan seterusnya seperti yang terjadi pada repeater. Lalu pada generasi yang keenam, terjadi pada tahun 1988, Lin F. Moliner memelopori sistem komunikasi soliton. Soliton adalah pulsa gelombang yang terdiri dari banyak komponen panjang gelombang. Next slide. Baiklah, itu dia tadi penyampaian materi yang telah kami sampaikan dari kelompok 3. Terkait tentang konsep fisika pada ilmu optik. Selanjutnya yaitu penambahan materi dari dosen pengampu kepada Ibu Dr. Fianti SPD MPD. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Terkait dengan perkembangan ilmu optik ya. Sekarang yang saya lihat perkembangan ilmu optik yang dibahas di sini dari tahun berapa? 1975 ya itu ya? Tadi ya. Halo? Iya, Bu. Iya. Terus yang sekarang, yang tahun 2022, yang terkait dengan optik apalagi yang berkembang, Pak, di situ? Dibahas tidak? Halo? Kelompok 3, Mbak Amanda? Belum, Bu. Tadi sampai zaman abad ke-20. Oke, nanti mohon ditambahkan ya, itu yang bisa saya lihat kok saya tidak melihat sampai dengan periode sekarang ya, atau abad ke-21 ini kan banyak tuh perkembangan dari ilmu optika ya, yang sudah beredar, yang sudah dimanfaatkan atau dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi sejauh ini yang saya lihat bahasan dari kelompok 3 itu belum sampai ke sana. Oke ya? Oh ya, Bu. Maaf, Bu. Ralat tadi sampai abad ke-21, Bu. Terkait apa itu? Abad 21 di tahun berapa? Sebentar, Bu.
1989, Bu. 89. Berarti masih tahun 80-an itu ya? Yang Izin menjawab, 2000 Bu. belum. Kenapa? Tahun 2001 oleh Dr. Ronald L. Woolsworth sama Dr. Michael Delukin. Itu mereka itu berhasil membuat cahaya berhenti dan penemuan tersebut membawa harapan besar bagi kemajuan teknologi. Yang dikembangkan di bagian apanya di tahun 2021 itu? Mengganti komputer listrik, Bu. Komputer listrik? Komputer optik maksudnya. Mengganti komputer optik yang sekarang diganti jadi komputer listrik. Oke. Kalau misalnya Anda sudah dibahas belum nih ya? Saya terlewat atau tidak yang terkait dengan teknologi dari optika modern. Ada perkembangan laser. Tadi saya mendengar sih ada laser ya? Iya, Bu, ada. Oke. Untuk laser ini yang perkembangan yang paling yang paling pesat ya keilmuannya di sini untuk teknologi optika, di mana di sini bisa melihat sistem rekaman optik. Ya, pernah baca sistem rekaman optik seperti teknologi dan informasi komunikasi ya, ICT, ya, untuk ranah optika modern. Kita tadi sudah dibahas tentang pertumbuhan dari sistem komunikasi serat optika yang SKSO, sudah pernah dengar? Yang mempunyai lebar pita transmisinya di atas 1 terabyte per second atau 1 triliun bit per detik. Udah dibahas belum tadi itu ya? Udah, Bu. Oke. Oke, dan di situ dilihat ada kecepatan, perubahan densitas kecepatannya terus meningkat. Nah, ini dipengaruhi oleh siapa? Oleh dukungan pencitraan, penginderaan, dan pengolahan data optik ya dari teknologi laser. Terutama untuk melihat mutu diagnosis dan terapi medis di bidang kesehatan. Ya. Oke, kemudian untuk kelompok keahlian di mana nih terkait dengan optikal, banyak ditemukan ada device fotonik terintegrasi pada fotovoltaik. Kemudian ada kristal fotonik dan metamaterial. Itu bisa Anda lihat bagaimana laser dan LED generasi baru ini itu juga udah dibahas insya Allah ya, itu bahasan terbaru dari perkembangan ilmu optik di dunia kita ya, di dunia ini udah sampai ke sana. Kemudian terkait dengan bagaimana peran sentral optik dalam dunia modern, itu juga mungkin bisa Anda tambahkan ya. Diawali dari dasar keilmuan oleh Al-Hasan Ibnu Al-Hayatam ya, di 1000 tahun yang lalu. Itu yang penemu optik pertama kali, kemudian menjadi tulang punggung bagi operasi internet saat ini. Jadi keilmuan optik itu sudah 1000 tahun yang lalu sebenarnya diperkenalkan oleh Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau dikenal dengan nama Al-Hasan atau Al-Hazen. Ya. Jadi perkembangan ilmu optik, operasi internet, tulang punggung bagi operasi internet terkait dengan komunikasi optik itu sudah terkenal atau sudah diinisiasi oleh ilmuwan Al-Hasan Ibnu Al-Hayatam di 1000 tahun yang lalu. Ya. Kemudian Anda juga bisa memanfaatkan atau melihat bagaimana pesatnya pengembangan sensor serat optik sebagai sebuah kebutuhan. Oke, pernah dibaca ya? Pernah dengar ya serat optik yang tadi kita bahas?
Ini Iya, Bu. pembahasannya sudah ke arah teori fisikanya ya, tapi kita melihat bagaimana optik berkembang didasarkan pada ilmuwan-ilmuwan dahulu yang sudah kita pelajari. Dan perkembangannya sangat pesat akibat dari kemajuan teknologi, kemudian kemampuan para ahli untuk melakukan eksperimen-eksperimen untuk perkembangan keilmuan di ilmu optik, itu juga menjadi dasar dan menjadi alasan mengapa ilmu optik sampai dengan sekarang lebih maju daripada 1000 tahun yang lalu gitu kan yang kita lihat. Oke, untuk teman-teman yang lain, mungkin Anda bisa cek berbagai pengetahuan-pengetahuan terkait dengan pengembangan ilmu optik di dunia maya banyak sekali beredar informasi ya terkait dengan pengembangan ilmu optik selain yang disampaikan oleh kelompok 3 ya. Kemudian sebentar, ada lagi satu informasi sebentar. Oke, mungkin nanti Anda bisa melihat bagaimana perkembangan teknologi serat optik pada masa ini ya. Bagaimana kita bisa menghasilkan pelemahannya atau attenuation-nya dikurang dari 20 desibel gitu kan. Itu bisa Anda lihat nanti di dunia maya banyak kita lihat terkait dengan informasi-informasi itu. Bagaimana serat optik paham ya? Paham nggak serat optik itu apa? Saluran transmisi ya gitu ya, atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Serat optik ya gitu ya. Itu lebih kecil dari sehelai rambut, bisa dibayangkan ya. Tapi dia bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itulah yang teknologi dari optik yang sangat maju sampai dengan sekarang. Diameter kabelnya itu kalau kita bisa lihat, kalau kita bisa ukur itu 120 mikrometer, sangat kecil sekali. Ya, cahaya yang dikeluarkan di dalam serat optik itu tidak keluar karena indeks biasnya dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Anda cek terkait dengan keilmuan optik itu ya. Karena ini dari sistem laser yang mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kemudian perkembangan teknologi serat optik ini itu tadi yang saya sampaikan telah dapat menghasilkan pelemahan kurang dari 20 desibel per kilometer. Sehingga kemampuan dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan kabel konvensional. Kalau kan di rumah pasang WiFi itu kan sekarang pakai optik semua ya, serat optik ya, betul ya? Oke, nah itu perkembangan terkait dengan ilmu optik yang sangat kita bisa rasakan manfaatnya sampai dengan saat ini. Oke, nah itu saja yang bisa saya sampaikan tambahannya. Nanti silakan Anda kumpulkan semua pertanyaan, nanti kita bisa diskusi di forum diskusi kelas untuk memperlebar dan memperluas pemahaman Anda terkait dengan informasi yang disampaikan dari kelompok 3 hari ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dan tambahkan. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Mbak Moderator. Iya, Ibu. Terima kasih, Bu, atas penambahan materinya. Selanjutnya yaitu acara penutup, yaitu alangkah baiknya agar pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita
Kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penyampaian materi ataupun dari tutur kata bahasa yang salah dari kami kelompok 3, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, kembali ke saya ya Mbak ya. Terima kasih atas paparan dan informasi materi yang diberikan hari ini. Mungkin bisa sedikit banyak bisa mempengaruhi pengetahuan kita atau menambahkan pengetahuan kita. Mudah-mudahan bisa. Kemudian saya sampaikan kepada Anda semua selamat berlibur. Kita bertemu nanti di hari Kamis depan setelah tanggal 9 ya, 9, 10, 11, berarti tanggal 12 insya Allah kita akan bertemu dalam suasana yang berbeda mungkin, dan dalam semangat yang lebih besar mungkin harapan saya seperti itu. Dan terakhir saya sampaikan selamat berhari raya bagi Anda yang merayakan di tanggal 2 ataupun tanggal 3, saya menyampaikan kepada Anda semua, semoga hal-hal yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini diterima ya, amal ibadah kita sama Allah, kemudian kita bisa menyambut hari raya dengan penuh sukacita. Dan saya sampaikan terakhir, saya mohon maaf lahir dan batin kepada Anda semua jika selama interaksi kita ada hal tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan mohon diikhlaskan. Di tanggal 12 kita bertemu nanti insya Allah kita dalam kondisi 0-0 ya, insya Allah ya, dan jangan berusaha untuk membuat 1-0, tapi 1-0-nya hal-hal yang buruk begitu misalnya. Jadi harapannya sudah yang terbaik buat kita semua di hari itu. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat berpuasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat lahir batin. Saya izin live ya. Terima kasih Bu, maaf lahir batin Bu. Sama-sama.